Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pleno kasus 1 blok reproduksi. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 14. Kasusnya, bagian 1, Nyonya Rini usia 30 tahun datang ke IGD RSPBA dengan keluhan nyeri perut hebat pada bagian bawah disertai keluar bercak darah dari lubang kemaluan. Rasa mual dan muntah, pasien diketahui terlambat haid 2 bulan dan sudah menikah 6 tahun. Keadaan umum pasien, lemah tanpa pucat, tinggi badan 160 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 90/50 mmHg, nadi 100 kali per menit, akral dingin. Keywordnya, Nyonya Rini usia 30 tahun, keluar bercak darah dari lubang kemaluan, nyeri perut bagian bawah, terasa mual muntah, terlambat haid 2 bulan, tampak lemah dan pucat, gangguan hemodinamik. Problemnya, nyeri perut di bagian bawah dan terlambat haid. Analisa masalahnya, kehamilan ektopik terganggu. Hipotesanya, kehamilan ektopik terganggu. Dono dari bagian 1, definisi KET, patofisiologi KET, apa yang menyebabkan Nyonya Rini nyeri perut, mengapa Nyonya Rini tampak pucat, etiologi KET, diagnosa banding KET, pemeriksaan lanjutan pada Nyonya Rini, tata laksana KET, prognosis Nyonya Rini. Bagian 2-nya pada pemeriksaan fisik, perut tegang di bagian bawah, nyeri tekan, nyeri ketok, dan nyeri lepas dari dinding perut. Pemeriksaan ginekologi, serviks teraba lunak, nyeri tekan dan nyeri goyang, korpus uteri sedikit membesar, kafum Douglas menonjol. Hasil pemeriksaan penunjangnya, pada pemeriksaan laboratorium, hemoglobin 7 gram per dl, leukosit 13.000 per mm3, PPT positif. Pada USG-nya, pada rahim tak tampak kantong kehamilan, tampak gambaran seperti G-site di adnexa. Pemeriksaan kolosintesis darah positif. Dono dari bagian 2, gambaran hasil pemeriksaan penunjang. Prinsip tata laksana KET, edukasi yang harus dilakukan pada pasien KET, komplikasi KET. Learning issue, pada bagian 1, nomor 1, definisi kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik adalah kehamilan di luar kandungan atau rahim. Dalam keadaan normal, sel telur yang dibuahi tuba Pavlovi berjalan masuk dan tumbuh dalam rahim. Namun, pada kehamilan ektopik, sel telur yang dibuahi tidak menempel pada rahim, akan tetapi menempel pada organ lain seperti tuba Pavlovi, dinding abdomen, leher rahim atau serviks, dan ada lagi. Yang kedua, patofisiologi KET. Kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik didasari oleh adanya cacat pada proses fisiologis organ reproduksi sehingga hasil konsepsi melakukan implantasi dan maturasi di luar uterus. Sel telur yang sudah dibuahi dalam perjalanannya menuju endometrium mengalami hambatan, sehingga embrio sudah berkembang terlebih dahulu sebelum mencapai vakum uteri dan akibatnya akan tumbuh di luar vakum uteri. Dan nomor 3-nya yaitu apa penyebab nyeri perut pada Nyonya Rini? Penyebab nyeri perutnya karena yang pertama, kehamilan ektopik yang pecah dan berkumpul di diafragma, distensi atau peregangan. Hal ini disebabkan karena lokasi tempat implantasi janin tidak mengikuti perkembangan janin, sehingga pada ukuran tertentu atau ukuran yang besar lokasi tidak dapat melebar, sehingga terjadi tarikan yang berlebihan pada jaringan sekitar lokasi. Yang selanjutnya yaitu, mengapa Nyonya Rini tampak pucat? Nyonya Rini tampak pucat karena adanya pendarahan yang mengakibatkan tekanan darahnya menurun. Nah, yang kelimanya yaitu etiologi KET. Pada faktor tuba, adanya peradangan atau infeksi pada tuba menyebabkan lumen tuba menyempit atau buntu, atau adanya tumor di sekitaran tuba. Nah, faktor hormonalnya, pada akseptor pil KB yang hanya mengandung progesteron dapat mengakibatkan gerakan tuba melambat. Faktor abnormalitas dari zigot. Apabila tumbuh terlalu cepat atau tumbuh dengan ukuran besar, maka zigot akan tersendat dan perjalanannya pada saat melalui tuba berhenti di saluran tuba. Faktor ovarium. Bila ovarium memproduksi ovum yang ditangkap oleh tuba dan ditangkap oleh tuba, dapat membutuhkan waktu yang lama sehingga kemungkinan terjadinya KET. Yang keenamnya, diagnosa banding KET.
Metrorrhagia, sebab kelainan ginekologik atau organik lainnya. Metrorrhagia atau pendarahan intermenstrual adalah pendarahan rahim yang tidak teratur antara mens rutin. Yang keduanya radang panggul. Yang ketiganya neoplasma ovarium. Yang keempatnya abortus imminens. Yang ketujuh, pemeriksaan lanjutan pada Nyonya Rini. Pemeriksaan lanjutannya ada pemeriksaan laboratorium, memeriksa kadar hemoglobin, leukosit, dan tes kehamilan. Juga ada pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Nah, yang ketiganya pemeriksaan kuldosintesis untuk mengetahui dalam kafum Douglas ada darah yang membeku atau tidak. Nah, terus nomor 8-nya yaitu tata laksana KET. Tata laksananya yang pertama transfusi darah dan pemberian cairan untuk mengoreksi anemia dan tanda-tanda syok. Terus yang keduanya pengobatan atau operasi. Kehamilan di tuba dilakukan salpingectomy. Nah, yang kedua kehamilan di ovarium dilakukan oovorektomi atau salpingovorektomi. Kehamilan di kornu dilakukan histerektomia bila umur lebih dari 35 tahun. Fundektomi bila masih muda kemungkinan masih dapat haid. Yang ketiganya insisi bila kerusakan pada kornu kecil dan kornu dapat direparasi. Nah, yang selanjutnya kehamilan abdominal. Bila mudah kantong dan plasenta diangkat. Bila besar atau susah kehamilan abdominal lanjut, anak dilahirkan dan tali pusat dipotong dekat plasenta. Plasenta ditinggalkan di dinding perut dan dinding perut ditutup. Yang kesembilan, prognosisnya baik jika ditangani dengan baik dan benar. Bagian 2-nya nomor 1, gambaran pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan lab, hemoglobin 7 gram per dl atau anemia sedang. Leukositnya 13.000 mm3, normal untuk wanita hamil. Terus PPT positif atau positif hamil. Yang keduanya USG, pada rahim tak tampak kantong kehamilan. Jadi berarti hamilnya ini tidak pada rahim. Terus tampak gambaran gesat di aneksa. Jadi hamilnya ini kemungkinan di aneksa. Hamilnya di aneksa. Nah, terus yang selanjutnya itu pemeriksaan kuldosintesis darah positif. Bila keluar darah tua berwarna coklat sampai hitam yang tidak membeku atau hanya berupa bekuan-bekuan kecil di atas kain kasa, dikatakan positif. Yang kedua yaitu prinsip tata laksana. Yang pertamanya pemberian cairan dan transfusi darah untuk mengoreksi anemia dan tanda-tanda syok. Yang keduanya atasi kegawat daruratan hingga stabil. Yang ketiganya pemberian obat atau operasi. Edukasinya menjelaskan tentang penyakit yang diderita dan komplikasi yang mungkin terjadi dan memberitahukan tentang tindakan yang akan dilakukan. Nah, yang nomor 4, komplikasi pada KET bisa terjadi kurang darah, syok, dan kematian jika tidak ditangani segera. Nah, yang selanjutnya itu mekanismenya. Nyonya Rini, 30 tahun, datang ke RSPBA dengan keluhan nyeri perut hebat pada bagian bawah, disertai keluar bercak darah dari lubang kemaluan, rasa mual dan muntah, terlambat haid 2 bulan. Terus, pemeriksaan diagnostiknya anemia sedang, leukosit normal, positif hamil, tak tampak kehamilan pada kantong rahim, tampak gambaran seperti gesat di aneksa, pemeriksaan kuldosintesis darah positif. Dan diagnosisnya kehamilan ektopik terganggu. Solusinya, atasi kegawat daruratan dengan transfusi darah dan pemberian cairan untuk mengoreksi anemia dan tanda-tanda syok. Terus selanjutnya pemberian obat atau operasi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.